Sidang lanjutan perkara nomor 17 Pinsus TPK 2022 Pn Banyuasin atas nama terdakwa Dr. Andes Haji Abdul Wahid HK MFMSE dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Hati-hati kita lanjutkan lagi persidangan hari ini ya. Hari ini sesuai dengan sidang kami akan membacakan putusan ya. Dua, membebaskan terdakwa Dr. Andes Haji Abdul Wahid HK MFMSE dari dakwaan tuduhan tersebut. Menyatakan terdakwa Dr. Andes Haji Abdul Wahid HK MFMSE terbukti selasa meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang secara berbarengan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama dan dakwaan ketiga alternatif pertama. 4. Menjatuhkan pidana terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 6 bulan. 5. Menetapkan penahanan kerajaan terdakwa dikonsul dari pidana lingkungan. 6. Menetapkan terdakwa tertahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa A. Barang bukti lembar tindak korupsi yaitu nomor 1 sampai dengan 3 nomor 356. B. Barang bukti lembar tindak uang dari nomor 1 sampai dengan 144 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti pihak lain yang belum bertanggung jawab perbuatannya. 7. Membebankan kuota terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat. Yang pertama, ya saya ucapkan alhamdulillah ini sudah ada putusannya. Terus yang kedua juga kami dari penuntut umum KPK menghormati apapun bentuk putusan dari majelis hakim. Terus yang ketiga tadi kita mencermati dan mendengar terkait putusan tadi. Yang pertama terkait dengan bebasnya ya gratifikasi, tidak terbukti gratifikasi, kemudian tidak dikenakannya uang pengganti. Ya. Nah kalau yang terkait tidak terbuktinya gratifikasi itu fakta-fakta yang kita tuntut di gratifikasi itu diambil alih seluruhnya oleh majelis hakim, dimasukkan terhadap pembuktian suap. Jadi dengan arti kata kalau suap tentu ada pemberinya begitu. Tadi sudah disebutkan bahwa Marwoto dan kawan-kawan menurut hakim yaitu selaku pemberi dan harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan pasal 18 yang tidak ada di dalam dakwaan itu masih debatable ya. Nanti kita juga akan laporkan kepada pimpinan apa yang menjadi sikap kita selanjutnya, apakah banding, menerima atau lain sebagainya gitu ya, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Soal ganti rugi atau dari ya alasan tadi ya pertimbangan hakim karena tidak dicantumkan di dalam dakwaan. Ya padahal kalau kita melihat perkara-perkara yang lain juga tidak dicantumkan pasalnya. Makanya itu menjadi pertimbangan kami, sampaikan nanti kepada pimpinan bagaimana petunjuk selanjutnya. Ya. Kalau tuntutan JPU kan jelas ya, 3 pasal. Pertama pasal 12 huruf A suap, 12B besar gratifikasi, yang ketiga TPPU. Itu tuntutan. Pledoi penasihat hukum jelas, 12 huruf A tidak terbukti, 12B dan gratifikasi terbukti. Putusan majelis pun jelas, 12 huruf A terbukti, 12B tidak terbukti, TPPU terbukti. Jadi dia bilang tidak ada gratifikasi, keseluruhan itu adalah suap. Dengan demikian perkara ini tidak sempurna. Siapa pemberi? Ya kan? Sementara yang didakwakan pemberi hanya Maliki dan Marhaini. Hanya 195 juta. Sementara TPPU-nya ya kan lebih dari 10 miliar. Ya kan? Jadi karena perkara ini tidak sempurna, maka ada peluang untuk kami mengajukan banding. Kalau bebas, kenapa tidak dibebaskan sekalian? Kira-kira begitu. Ini masih gantung malah ini putusan ini. Masih gantung, putusan ini gantung. Ya kan, saya kira begitu. Jadi kalau misalnya 12B-nya tidak terbukti gratifikasi, dari mana uang TPPU-nya? Sebanyak itu dong. Sebanyak itu. Sementara Marhaini dan Maliki hanya 195 juta. Suapnya. Bingung kan semua? Jadi mesti bingung kita ini. Nah, jadi kita mau diskusikan dulu ke terdakwa, ke Pak Abdul Wahid, kira-kira apa langkah-langkah yang akan diambil.